Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kamar Satu Bukan Kamar Soto. Di kesempatan kali ini saya mau mencoba sharing lagi mengenai penyebab Auranti tiba-tiba mager atau tiba-tiba kuncup. Nah, intinya Auranti yang asalnya bagus tiba-tiba menjadi ikan yang pendiam. Dan sedikit juga saya akan share juga mengenai pengalaman dan apapun yang sudah saya lewati untuk cara menanggulangi kasus tersebut. Kita bahas satu persatu. Langsung saja kita ke videonya. Gas ke. Nah, oke guys, jadi maaf nih sedikit berembun untuk tanknya karena ini baru ganti air. Nah, kita akan bahas mengenai kenapa sih Auranti itu bisa tiba-tiba mager atau mojok ya. Biasanya kan itu tuh terjadi ketika kita membeli Auranti baru dan di owner pertamanya itu ikannya itu sangat aktif bahkan sampai mangap-mangap, dan ketika sampai rumah loh kok Aurantinya malah jadi pendiam gitu. Nah, kita bahas aja untuk penyebabnya itu seperti apa sih. Nah, biasanya itu seperti itu tuh, ngehulang di atas. Kalau ini sih masih aktif, masih aman ya. Biasanya kalau udah yang mager itu benar-benar udah nggak aktif sama sekali. Nah, di pengalaman saya itu biasanya ikan yang tiba-tiba datang langsung mager, langsung mojok, itu biasanya yang paling pertama itu karena adaptasi dulu ya. Kalau misalkan adaptasinya bagus, ikan itu mau dipindahin dari tempat A ke tempat B, bahkan sampai dengan jauh pun ikan bakal langsung flaring juga. Nah, beda halnya dengan ikan yang memiliki adaptasi yang kurang. Biasanya memerlukan 1-2-3 hari untuk mengembalikan dia ke performa awalnya itu. Nah, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, biasanya itu ikan mengalami shock pH ya. Shock pH itu biasanya dia kaget akan suhu baru di tank barunya dia. Misalkan karena kan air di sini dengan air di rumah, ini kan bukan di rumah ya, bukan rumah saya. Di rumah saya itu pH-nya itu kan beda gitu. Belum tentu semua ikan bisa langsung adaptasi dengan pH yang abstrak bisa dibilangnya ya. Dari sini sekian nyampe ke sana sekian, itu belum tentu ikan bisa adaptasi. Itu untuk yang kedua biasanya, hal yang kedua. Hal yang ketiga, biasanya ikan bingung dengan settingan tank barunya. Misalkan dari settingan awalnya itu ikan memakai pasir malang merah dengan background hitam. Tiba-tiba kita pindah ke tempat baru dengan pasir hitam, background putih, atau yang penting bedalah dari settingan awalnya itu, biasanya ikan juga akan mengalami yang namanya mager sampai dengan mojok ya. Itu hal-hal yang mendasar juga sih ya untuk penyebab Auranti mager atau mojok itu. Nah, selain itu juga ada lagi penyebab Auranti mager itu sebetulnya karena dia kebanyakan dikasih makan. Jadi ikannya itu cenderung gemuk, dan kalau gemuk ya tahu sendirilah, untuk jangankan ikan gitu, saya pribadi juga kalau misalkan kekenyangan atau mendapatkan makanan yang banyak sampai dengan perut membuncir, itu kan untuk gerak pun kita males lah ya, males bergerak, mager. Ikan mager itu malas gerak gitu. Jadi untuk porsi makan ikan itu wajib dan harus disesuaikan dengan kebutuhannya.
Misalkan untuk size segini, size sekitar 17-18 itu cukup kasih makan kalau saya pribadi pelet pagi-pagi itu paling masuk 4-5 lah. Dan kadangkala sorenya saya kasih makan juga atau enggak, tergantung dari lihat perutnya dia aja. Kalau misalkan perutnya udah buncit, belum mengeluarkan pup, saya nggak kasih makan lagi. Beda halnya dengan kalau misalkan emang udah ramping lagi kayak gini, pasti saya kasih makan lagi. Selain gendut juga ya kita bahas lagi. Biasanya ikan itu terkena penyakit. Penyakitnya itu apa? Biasanya, nah ini baru terjadi juga di kamar Sato. Ini tuh bahkan saya juga kurang sadar akan penyakit ini awalnya gejalanya. Nah, dan gejalanya itu benar-benar mager, ikannya benar-benar mager. Nah, ini nih. Ini si Mega ternyata ikan itu terkena penyakit. Jadi kemarin tuh sampai sini tuh dia nggak mau flaring, susah gitu buat untuk flaring, sampai dengan sekarang pun masih jadi tipis-tipis lagi karena di owner sebelumnya ikan ini tuh enak banget gitu. Nah, inilah penyakit yang sekarang sedang dialami si Mega. Nah, bisa lihat. Jadi si Mega ini terkena penyakit pinroot atau sirip busuk ya. Biasanya untuk sirip busuk ini penyebabnya sendiri dari kadar kaporit air atau bom amoniak di tank. Itu banyak sekali penyebab ya, yang jelas itu penyebab utamanya itu dari air. Jadi untuk sekarang sih tinggal kita tangani aja ya. Nah, untuk ikan-ikan yang terkena pinroot seperti ini, penanggulangannya harus dikarantina sebetulnya tuh. Bukan dikarantina sampai lebih baik dikarantina di styrofoam, terus kita obatin dulu pinrootnya. Tapi untuk saya pribadi nanti paling untuk dibilangnya apa? Penanggulangannya saya mau potong siripnya. Nah, paling saya potong sekitaran ini nih, yang biru-birunya aja saya potong, saya ratakan. Karena biasanya pinroot itu bisa menyebar sampai ke ekor, bahkan ke bawah gitu. Jadi yang saya takutkan menyebar kemana-mana, nanti bakal saya potong dan nanti kita lihat updatean si Mega seperti apa gitu. Paling untuk pinroot pengobatannya itu saya pribadi pasti setelah saya potong sirip-sirip yang busuknya, pasti saya kasih akriplavin yang rajin gitu. Untuk sekarang saya kasih, misalkan setelah saya potong saya kasih, nanti 2 hari selanjutnya juga saya kasih, dan pasti saya gunakan media penyaringan lah, mau filter atau biopum juga bebas. Yang penting gunanya itu untuk menjaga kualitas dari air tersebut. Nah, paling kebanyakannya sih itu aja sih yang jadi benar-benar krusial gitu. Kenapa ikan bisa tiba-tiba mojok? Nah, paling penyebabnya itu nggak jauh dari sana. Dan apabila ada yang tahu juga penyebabnya selain yang saya sebutkan, bisa dong kita sharing-sharing di kolom komentar ya, biar kita sama-sama mencari ilmu dan mendapatkan ilmu baru mengenai canau nanti ini. Dan untuk kesimpulannya, paling untuk penanganan ikan baru itu, kita harus siapkan tank yang benar-benar bikin ikan itu nyaman. Airnya juga harus air yang matang. Air matang tuh misalkan kita mau isi ikan nih di tank ini. Nah, kita siapkan dulu airnya dari kemarin atau kemarinnya lagi. Kita sirkulasi dulu agar si airnya itu benar-benar bersih, benar-benar sehat. Terus dari pasirnya juga kalau bisa kita cuci dulu, benar-benar kita cuci sampai dengan bersih. Kalau bisa siram air panas ya, supaya menghilangkan jamur-jamur juga atau kuman-kuman yang masih bahasa Sundanya tuh bahasa Indonesia aja, tertinggal di pasir tersebut. Nah, paling segitu dulu aja sih konten dari kita untuk kali ini. Oh ya, satu lagi untuk ikan yang terkena pinroot, kalau bisa untuk pakannya kita kasih cacing tanah dulu ya, supaya regenerasi dari
sel-sel yang matinya itu cepat dan bisa membuat ikan itu cepat menjadi ikan cantik lagi gitu. Paling segitu dulu aja. Terima kasih banyak untuk kalian yang selalu support Kamar Sato. Saya doakan supaya kalian selalu diberikan kelancaran dalam rezeki, diberikan kesehatan, dan yang paling penting itu kalian jangan lupa tersenyum. Karena tersenyum itu ibadah dan tetap di channel Kamar Sato, bukan Kamar Soto.